Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada pertemuan kita yang kedua. Kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan materi tentang Kerajaan Kutai, Kerajaan Kalingga, dan Kerajaan Tarumanegara. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Kita akan membahas Kerajaan Sriwijaya. Ya, jadi ada beberapa yang akan kita bahas. Pertama itu letak geografis, sumber sejarah, kehidupan politik, ekonomi, kemudian agama, dan beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Nah, mengenai Sriwijaya sendiri, ini mungkin kalian tidak asing lagi ya, karena kebetulan jika kita lihat letak geografisnya, Kerajaan Sriwijaya ini berpusat di Palembang. Nah, sebenarnya untuk letak secara umum ini masih menjadi perdebatan. Para ahli masih memperdebatkan karena sampai saat ini belum ada sumber tertulis ataupun sumber lainnya yang benar-benar menyatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya itu terletak di Palembang. Tapi dari beberapa sumber sejarah bisa kita lihat ini ada beberapa prasasti yang ditemukan, ada 7 prasasti yang ditemukan. Prasasti Kedukan Bukit, Talangtuo, Karangbirahi, Kota Kapur, dan prasasti Telaga Batu itu ditemukan di daerah Sumatera. Ya. Sedangkan prasasti Ligor dan Nalanda ini ditemukan di luar Indonesia. Prasasti Ligor ini ditemukan di Selat Malaka, kemudian Nalanda ini ditemukan di India. Ini kebanyakan ditemukan di daerah Sumatera, makanya diambil kesimpulan bahwa Kerajaan Sriwijaya itu pusatnya ada di Palembang. Selain sumber prasasti ini, sumber lainnya itu ada berupa catatan dari Tiongkok itu menyatakan bahwa Itsing menuliskan beliau pernah singgah di Kerajaan Sriwijaya selama 6 bulan untuk belajar agama Buddha. Selain itu juga ada catatan dari Arab yang menyebutkan bahwa mereka menyebut nama Sriwijaya itu dengan sebutan Zabak. Ya, itu untuk sumber sejarahnya. Untuk kehidupan politik atau pemerintahan, banyak raja yang berkuasa. Nanti kalian bisa baca di materi yang Ibu berikan, tapi Ibu hanya menjelaskan dua raja. Pertama ini ada Dapunta Hyang atau gelarnya nanti Dapunta Hyang Srijayanasa ya. Beliau adalah pendiri dari Kerajaan Sriwijaya. Beliau raja pertama pendiri. Di masa pemerintahannya beliau membawa Kerajaan Sriwijaya sampai ke daerah Minangkabau. Minangkabau ini ada di daerah Jambi. Untuk materi isinya itu bisa nanti kalian baca di beberapa prasasti ya, ada di materi yang Ibu berikan. Kemudian beliau juga menginginkan Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang kuat. Nah, nanti cita-cita beliau tercapai karena Sriwijaya itu salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Nah, kemudian raja berikutnya ini ada Balaputradewa. Nah, ini yang paling kalian ingat, mungkin tidak asing karena kita di Palembang ada Museum Balaputradewa. Nah, isi dari Museum Balaputradewa ini sendiri adalah peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Jadi kalau kalian mau melihat prasasti-prasasti ini, duplikatnya itu ada di Museum Balaputradewa ataupun ada juga di Museum TPKS ya. Jadi Balaputradewa sendiri di sini sudah Ibu tuliskan, beliau adalah anak Samaratungga. Nah, Balaputradewa sendiri sebenarnya bukan berasal dari Sriwijaya, tapi dari Kerajaan Mataram. Ya, kenapa bisa sampai ke Sriwijaya? Beliau ini adalah anak dari Samaratungga. Samaratungga ini berasal dari dinasti Sailendra dari Kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno. Samaratungga memiliki 2 orang anak. Anak pertamanya Pramodawardhani, perempuan yang nanti menikah dengan Rakai Pikatan. Kemudian yang kedua Balaputradewa. Nah, pada akhir pemerintahannya Samaratungga menunjuk Balaputradewa sebagai penerusnya. Tetapi nanti menjadi perdebatan perang antara Pramodawardhani dengan Balaputradewa. Kenapa? Karena Pramodawardhani itu merasa beliau yang lebih pantas untuk menjadi penerus atau menjadi raja berikutnya karena beliau anak pertama ya. Sedangkan Balaputradewa adalah anak kedua. Nah, Samaratungga menunjuk Balaputradewa karena Balaputradewa adalah laki-laki. Terjadi perang saudara antara Balaputradewa dengan Pramodawardhani, dimenangkan oleh Pramodawardhani. Beliau nanti menjadi penerus dari Samaratungga, sedangkan Balaputradewa itu kemudian pergi ke Sriwijaya ya. Kenapa sampai ke Sriwijaya? Karena saat itu di Sriwijaya sedang berkuasa Raja Dharma. Nah, Raja Dharma sendiri itu adalah kakak dari ibu Balaputradewa. Nah, itu silsilahnya. Kemudian di masa pemerintahan Balaputradewa, beliau membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaannya. Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang kuat. Wilayah kekuasaannya itu hampir wilayah Sumatera, Jawa, bahkan sampai ke daerah Selat Malaka, Tanah Gentingkrah dan yang lainnya itu sampai di
menjadi wilayah kekuasaan Sriwijaya. Kemudian mereka juga menguasai jalur perdagangan. Jadi jalur perdagangan baik itu Selat Sunda, penghubung untuk membuka Pulau Jawa, kemudian Selat Bangka, Selat Malaka, ini sangat menguntungkan. Makanya nanti kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terbesar. Ya, banyak pedagang-pedagang yang singgah di kerajaan Sriwijaya. Itu untuk kehidupan politik. Untuk raja-raja yang lainnya bisa kalian baca di materinya. Kemudian kehidupan ekonomi. Ekonomi jelas ya, corak pemerintah kerajaan Sriwijaya ini kan maritim. Kalau maritim berarti mereka mengandalkan perdagangan dan perlayaran. Ini menjadi komoditas yang sangat menguntungkan. Tapi sebelum ke perdagangan itu, masyarakat awalnya adalah pertanian. Nanti mereka menjual hasil pertanian mereka yang dijual ke pedagang-pedagang lainnya. Itulah modal perdagangan awal mereka. Kemudian kita lihat ada beberapa faktor yang menyebabkan Sriwijaya berkembang ya secara ekonomi. Pertama, letak Sriwijaya strategis. Sriwijaya ini strategis, dia menjadi penghubung ya, penghubung antara pedagang-pedagang yang dari Selat Malaka mau ke Selat Sunda, ke Jawa ataupun sebaliknya. Jadi letaknya sangat strategis sehingga banyak pedagang-pedagang itu singgah, baik itu untuk membongkar muatan ataupun mereka juga berdagang. Kemudian terjadi kemajuan perdagangan antara Tiongkok dan India. Jadi dari Tiongkok mau ke India itu lewat Selat Malaka, otomatis masuk ke Sriwijaya, begitupun sebaliknya. Kemudian faktor yang ketiga, runtuhnya kerajaan Punan. Nah, setelah runtuhnya kerajaan Punan, pedagang-pedagang yang awalnya berdagang di kerajaan Punan beralih ke Sriwijaya. Terakhir yang keempat, Sriwijaya memiliki armada laut yang sangat kuat untuk melindungi perdagangan dan perlayaran mereka. Nah, itu untuk ekonominya. Agama Sriwijaya ini menganut agama Buddha Hinayana. Dalam ajaran agama Buddha ada dua, ada Buddha Hinayana, satu lagi ada Buddha Mahayana. Untuk wilayah Indonesia, kerajaan-kerajaan Buddha Indonesia rata-rata mereka menganut ajaran Buddha Hinayana. Ya. Kemudian agama Buddha sangat berkembang, bahkan kerajaan Sriwijaya menjadi pusat penyebaran agama Buddha di wilayah Asia. Ya, bahkan nanti banyak pelajar-pelajar dari Sriwijaya itu yang belajar langsung agama Buddha di India. Salah satunya nanti dituliskan di prasasti Nalanda, atau nanti kalau kita hubungkan itu adalah teori arus balik. Nah, itu untuk agama. Faktor kemunduran ada banyak, tapi Ibu cuma tuliskan 4 ya. Pertama, ada pengendapan di Sungai Musi. Jadi ada endapan lumpur di Sungai Musi yang menyebabkan nanti Sungai Musi menjadi dangkal. Nah, jadi mendangkalnya Sungai Musi itu menyebabkan kota Palembang itu semakin jauh dari selat, baik itu Selat Malaka atau nanti dari Selat Sunda, sehingga kapal-kapal dagang itu tidak bisa masuk. Nah, tidak masuk itu kapal-kapal dagang menyebabkan pendapatan kerajaan berkurang karena perdagangan di kerajaan Sriwijaya berkurang. Kemudian faktor yang ketiga, banyak wilayah kekuasaan mulai melepaskan diri. Ditambah lagi nanti adanya serangan dari kerajaan Cholamandala dan kerajaan Singasari. Nah, ini penyebab hancurnya. Tambah lagi ada juga serangan dari kerajaan Majapahit. Jadi ini beberapa faktor, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di materi yang Ibu berikan. Ya, ini untuk kerajaan Sriwijaya. Satu lagi kita bahas kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu. Kenapa disebut Mataram Hindu? Karena nanti pada masuknya agama Islam kita akan belajar mengenai Mataram Islam. Jadi ada kerajaan Mataram Hindu, ada juga kerajaan Mataram Islam. Nah, untuk letak geografis, Mataram ini terletak di daerah Jawa Tengah. Ya, itu ada di 3 daerah, Kedu, Yogyakarta, dan Surakarta. Nah, sumber sejarahnya banyak prasasti, Canggal, Kalasan, Mantiasi, Klurak, dan yang lainnya itu bisa kalian baca isinya di materi yang Ibu berikan nanti. Kemudian kerajaan Mataram ini salah satu kerajaan yang banyak sekali meninggalkan candi. Kalau kalian lihat ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi yang lain, itu salah satu candi peninggalan dari kerajaan Mataram. Ya, itu untuk sumber sejarah. Ada politik. Nah, di sini didirikan oleh Sanaha. Sanaha ini kalau kalian kemarin bahas tentang kerajaan Kalingga atau kerajaan Holling, Sanaha ini berasal dari kerajaan Kalingga. Ya, beliau pendiri kerajaan Mataram, kemudian setelah beliau wafat nanti didirikan oleh Sanjaya. Jadi kalian bisa lihat di sini Sanjaya ini pendiri dari dinasti Sanjaya, ya, menganut agama Hindu. Sedangkan yang nomor 2 ini ada Rakai Panangkaran. Beliau pendiri dari dinasti Salendra. Jadi
dinasti Sailendra ini menganut agama Buddha. Jadi kaitannya dengan Balaputra Dewa tadi, ya. Dinasti Sailendra ini menganut agama Buddha. Makanya di kerajaan Mataram Hindu itu ada 2 dinasti yang berkuasa dengan 2 agama yang berbeda, walaupun nanti pada akhirnya tetap menganut agama Hindu, ya. Di masa pemerintahan Sanjaya, kerajaan Mataram berkembang menjadi kerajaan yang besar. Setelah beliau wafat nanti digantikan Rakai Panangkaran, beliau mendirikan dinasti Sailendra menganut agama Buddha. Di akhir pemerintahannya muncul masalah keluarga. Masalah yang muncul itu perbedaan agama, karena tadi ada yang menganut agama Hindu, kemudian ada yang menganut agama Buddha. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini nanti terjadi pernikahan antara dinasti Sanjaya dengan dinasti Sailendra. Pernikahan antara Rakai Pikatan dengan Pramodarwardhani yang tadi adalah kakak dari Balaputra Dewa, ya. Setelah menikah nanti antara Rakai Pikatan dengan Pramodarwardhani, agama yang dianut kembali menjadi agama Hindu, ya. Nah, nanti setelah Pramodarwardhani meninggal, digantikan oleh Rakai Dyah Balitung. Nah, Rakai Dyah Balitung di masa pemerintahnya kerajaan Mataram menjadi kerajaan yang besar dan beliau membentuk struktur pemerintahan. Nah, ini struktur yang pertama ada di kerajaan-kerajaan yang berkembang di Indonesia. Beliau nanti bentuk Rakai Ihino, Ihalu, dan Rakai Isirikan. Ini nanti dicontoh oleh kerajaan-kerajaan berikutnya, kerajaan Singasari, dan disempurnakan oleh kerajaan Majapahit. Ya, ini untuk kehidupan politik. Kemudian untuk kehidupan agama, agama tadi kan sudah Ibu jelaskan, agama itu ada 2, agama Hindu dan agama Buddha. Jadi walaupun mereka di kerajaan Mataram ada 2 agama, tapi tetap masyarakat saling menghormati. Bahkan nanti di akhir-akhir pemerintahannya muncul agama Islam, berkembang agama Islam, ya. Untuk kehidupan sosial, masyarakat hidup secara damai, rukun. Bedanya, nah ini ya, kalau kalian kemarin belajar kerajaan Kutai, Kalingga itu atau Tarumanegara, ada yang namanya kasta, meniru dari India. Kalau di kerajaan Mataram mereka tidak mengenal kasta, tapi mereka mengenal kehidupan feodal. Artinya bangsawan, kaum bangsawan, raja dan bangsawan itu memiliki kelas sosial yang tinggi dan sangat dihormati, ya. Kalau kehidupan agama jelas, sosialnya jelas. Budaya, nah itu tadi sudah Ibu bilang, budaya mereka menghasilkan banyak sekali candi. Jadi kalau kalian nanti lagi ke Jogja atau sekitar Jawa Tengah, itu banyak sekali candi-candi, baik itu candi besar ataupun candi kecil peninggalan dari kerajaan Mataram Islam, Mataram Hindu, baik itu dari dinasti Sanjaya maupun dari dinasti Sailendra. Nah, ini materi kita hari ini. Ibu cuma menjelaskan 2 kerajaan, ya. Untuk materi berikutnya itu kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Itu saja Ibu Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.